Alkisah pada zaman dahulu kala. Diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin teramat miskin, sedang mencari makan sampai ke sebuah negeri antah berantah. Kakanda, sudah berhari-hari kita mencari makanan namun tak kunjung menemukan. Bagaimana jika kita pergi ke kerajaan? Siapa tahu di sana kita bisa mendapatkan makanan. Itulah Kakanda. Maka, sesampainya di negeri antah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar. Mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat sepasang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan buruk rupa itu jadi ramai seketika. Mereka mengajak dan berusaha mengusir sepasang suami istri itu. Bahkan, ada yang sampai hati melempari dengan batu dan ranting kayu. Kita mencurigaku. Mereka seenaknya mengambil sampah dari cari makanan. Iya, bila dari penampilannya mereka seperti orang miskin. Bagaimana kalau kita mengikutinya? Baiklah, ayo. Hei, sedang apa kalian di sini? Di sini bukan tempat untuk mencari makanan. Pergilah kalian dari sini. Raja yang sedang menikmati suasana mendengar kericuhan itu dan bergegas memanggil prajuritnya. Prajurit, kemari. Ada apa ramai-ramai di luar istana itu? Segera tinjau keluar istana. Baik, baiklah. Kami mohon izin pergi keluar istana. Ampun Baginda Raja, ada seorang pasutri yang sedang mengais sampah untuk mencari makanan, dan para warga berusaha mengusir dan mengolok-oloknya. Usir mereka. Jangan membuat onar di halaman istanaku. Siap, Baginda. Prajurit meninjau keluar istana dan sesaat kemudian mereka kembali masuk ke istana dan melapor pada raja. Maka sesampainya prajurit itu di halaman rumah daripada istana raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan sepasang pengemis laki bini itu sembari menahan lapar, berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Maka menghabiskan waktu untuk beristirahat. Tubuhku terasa hancur, Adinda. Punggungku sudah tidak lagi kuat. Kakiku terasa sakit. Maaf, aku terlalu rapuh. Jangan ucap maaf, biarlah kita lalui dengan perlahan namun pasti. Akan ada saatnya kesusahan ini berakhir. Marilah kita beristirahat dulu, Kakanda. Baik, Adinda. Keesokan harinya, ketika si miskin itu terbangun, ia merasakan sakit yang sangat dahsyat pada tubuhnya. Adinda, sakit sekali rasanya tubuhku. Sudahlah, jangan bersedih, Kakanda. Kita sudah terkena Subah Batara Indra. Kita harus kuat menjalaninya. Terima kasih, Adinda, sudah menemaniku selama ini. Jangan ucap terima kasih, ini sudah menjadi tugasku. Baik, Adinda. Si miskin merasa tubuhnya terasa segar kembali. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, pergi masuk ke dalam hutan mencari umbi-umbian. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya, si miskin tinggal di tepi hutan. Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, istri si miskin hamil 3 bulan. Kakanda, perutku berteriak meminta mangga yang ada di taman kerajaan. Bisakah engkau mengambilkannya? Adinda, apakah engkau hendak memenuhiku? Permintaanmu sungguh tidak masuk akal. Bukankah kau tahu, jangankan kita pergi ke istana, mendekati rumah-rumah orang yang di kampung saja kita tidak boleh. Baiklah, Adinda, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan.
Hai si miskin, hendak apa kamu datang ke istana? Ampun Baginda Raja, ibu-ibu memohon ampun. Jika diperkenankan, apa boleh meminta daun mangga yang sudah berserakan di tanah Hendak engkau apakan daun mangga itu? untuk dimakan Baginda? Iba hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan seorang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. Prajurit, ambilkan 2 barang buah mangga dan berikan ke si miskin ini. Siap, Baginda Raja. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mangga, lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Banyak Baginda Raja, semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Ya, pergi sana, temui istrimu dan hati-hati. Pulanglah si miskin membawa 2 buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Telah lama kandungan istri si miskin, keduanya kini memiliki seorang anak yang sehat nan elok rupa, yang diberi nama Marakarma. Tidak memungkinkan baginya dan sang istri untuk tetap hidup terhampar di tanah hutan, beralaskan kain dengan kehadiran sosok ketiga keluarga kecilnya. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memacangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Aku menemukan sesuatu, Adinda Marakarma. Dengan gemetar tangannya meraih mahkota emas tersebut, dan ketika ia menyentuhnya, maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan, pengawal, dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi, dan anaknya Marakarma, yang tak lama kemudian disusul adiknya Nila Kusuma. Kerajaannya bernama Puspasari. Singkat cerita, kerajaan Puspasari mulai terkenal kemana-mana. Rajanya baik dan bijaksana, negara aman sentosa, rakyatnya makmur dan damai. Kerajaan Puspasari bertambah masyhur. Berita tentang kemasyhuran kerajaan Puspasari akhirnya sampai ke telinga Maharaja Indradewa di negeri Berantah, dan membuatnya jadi iri dan terasa tersakiti. Kemudian tersiar kabar kalau Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan. Maharaja Indradewa mendatangi seorang ahli nujum terpercaya dengan niat mengirimkan tanpa mengetahui kepada Indra Angkasa. Indradewa menghasut ahli nujum untuk memberikan ramalan buruk mengenai kedua keturunan Indra Angkasa, yang diharapkannya akan membawa kehancuran bagi kerajaan Puspasari. Menimbang antara hati nuraninya dan imbalan menggiurkan dari Indradewa, ahli nujum membuat keputusan. Kirimkanlah ahli nujum oleh Indradewa ke negeri Puspasari. Kedatangan ahli nujum di kerajaan Puspasari pun disambut dengan hangat oleh Indra Angkasa di istananya. Senang rasanya mendapatkan ahli nujum terpercaya seperti itu. Tidak perlu menyanyiku. Saya merasa tersanjung telah diterima oleh. Segala begitu, katakan hal yang ingin kau sampaikan tentang Marakarma dan Nila Kusuma. Ada apa? Baginda, diriku mohon ampun atas janji ini. Malakarma dan Nila Kusuma, mereka berdua akan membawa malapetaka bagi Baginda, permaisuri, dan kehancuran bagi seluruh negeri Puspasari. Ada perasaan lain yang Indra Angkasa rasakan selain daripada sedih yang mendalam ketika mendengar ucapan dari ahli nujum. Dengan hati yang berat, ditunggu Malakarma dan Nila Kusuma untuk kembali dari hutan olehnya dan Putri Ratna Dewi di depan istana kerajaan. Dilemparkan oleh kantung besar berisi segala kebutuhan sementara untuk anaknya, dan diperintahkan olehnya untuk Marakarma dan Nila Kusuma pergi dari wilayah kerajaan tanpa perlu kembali dengan syarat akan kemarahan. Sesampainya Marakarma dan Nila Kusuma di hutan, mereka berdua berlindung di bawah pohon. Marakarma lapar. Ayo,
kami cari makanan. Saat kedua saudara tersebut mencari makanan di pasar, mereka dihampiri oleh warga kampung karena dituduh mencuri makanan. Pergi kalian semua ke sini. Mereka berdua terpisah, Marakarma dibawa warga dan dilempar ke sungai. Sementara Nila Kesuma bersembunyi di balik pohon yang kemudian ditemukan oleh Raja Mengindrasari, putra mahkota dari Panglima Cahaya. Raja, aku melihat sesuatu. Mari kita ke sana. Iya. Siapa kamu? Karena aku Nila Kesuma, aku dikejar oleh warga karena aku dituduh mencuri. Lalu aku bersembunyi di sini. Baiklah, ikut aku ke kerajaan. Pada akhirnya, mereka berdua menikah dan Nila Kusuma berganti nama menjadi Mayang Mangurai. Sementara nasib Marakarma, ia terdampar di pantai Pangkalan raksasa dan datanglah seorang yang menolongnya. Ia bernama Cahaya Cairani. Kenapa kamu terdampar? Karena didorong oleh warga tadi itu. Segera pergilah sebelum raksasa memburumu. Ketika Cahaya Cairani dan Malakarma melarikan diri, Cahaya Cairani ditemukan oleh raksasa yang tidak jadi melarikan diri dan menyuruh Marakarma untuk menaiki kapal. Di sini Marakarma, tinggalkan aku. Ketika berada di tengah laut, Malakarma ditelan oleh ikan nun, yang kemudian ikan nun tersebut terdampar di dekat rumah Nenek Kebayan. Nenek Kebayan kemudian membelah ikan nun dengan daun padi karena mendapat petunjuk. Siapa kamu? Namaku Marakarma. Aku ditelan ikan nun saat berada di tengah lautan. Baiklah, sekarang ikut ke rumah denganku. Marakarma pun menjadi anak angkat Nenek Kebayan dan sehari-harinya Marakarma membantu Nenek Kebayan berjualan bunga. Bunga. Beberapa hari yang lalu, Raja Maindra menemukan putrinya di balik batu. Itu adikku, Nek. Jika benar, aku izin ke kerajaan untuk menemuinya. Baiklah. Marakarma bergegas menemui adiknya yang sudah menjadi istri dari kerajaan Mengindrasari itu dengan niatan mengajaknya untuk mengunjungi orang tuanya yang sudah jatuh miskin kembali. Wahai adikku, ini kakakmu Marakarma. Kamu masih hidup? Ya, apa kata bukan anak tua kita? Ya, aku sangat merindukannya. Bagaimana jika kita menemuinya? Bentar, aku mau minta izin ke suamiku dulu. Baiklah. Siapa dia? Dia kakakku. Aku sangat rindu sekali dengan orang tua aku. Apa boleh aku mengunjunginya? Baiklah, aku juga. Baiklah, aku pamit pergi dulu. Sementara keduanya merasa sedih dan putus asa. Datang Marakarma dan Nila Kusuma dengan senyuman mereka. Iya, aku juga tuh. Ibunda. Ayanda. Setelah bertemu kembali, kerajaan Puspasari kembali menjadi sedia kala dan mereka kembali menjadi keluarga yang harmonis.